Selamat datang di The Debate, wadah diskursus intelektual, di mana kita membedah berbagai perspektif dan kompleksitas dari isu-isu paling krusial saat ini. Anda tahu, membangun infrastruktur perekonomian itu seringkali terasa kayak merancang sebuah jalan tol raksasa yang membelah peta, Metafora yang menarik. ya kan? Anda menuangkan aspalnya, menarik garis lurus dari pusat kota langsung ke jantung pedesaan, dan berasumsi bahwa perdagangan akan mengalir mulus dengan sendirinya. Dari pantauan udara, semuanya terlihat ya seperti jalur yang bersih menuju kemakmuran dan efisiensi. Memang, dan pemandangan itu sangat meyakinkan bagi mereka yang melihatnya dari satelit. Atau ya, dari dashboard presentasi korporat. Tapi ketika Anda turun ke permukaan tanah, realitasnya jauh lebih berantakan. Betul sekali. Anda baru menyadari bahwa jalan tol tersebut justru memaksa penduduk desa untuk membayar tarif yang tidak mampu mereka beli. Alih-alih menghubungkan, jalan itu justru memotong akses dan ya mematikan pasar-pasar lokal yang tadinya hidup. Apa yang tampak seperti konektivitas dari atas, nyatanya bisa menjadi alat penyedot kekayaan yang menguras ketahanan ekonomi sebuah desa. Nah, hari ini kita berada tepat di persimpangan jalan tol metaforis tersebut. Kita akan membedah sebuah pergeseran krusial di pasar modal Indonesia. Sebuah diskusi yang secara spesifik sangat relevan bagi para stock retail traders dan investors yang sedang mencari arah. Ya, terutama dengan volatilitas pasar belakangan ini. Tepat, fokus kita adalah benturan masif antara ekspansi retail modern dengan proksi utamanya Alfamart atau saham AMRT melawan gelombang inisiatif kemandirian ekonomi pedesaan, terutama yang didorong oleh pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes. Dan ketegangan ini sama sekali bukan sekedar diskusi akademis ya, ini memiliki konsekuensi valuasi miliaran dolar yang sangat nyata di lapangan. Tentu saja. Bagi Anda yang memantau portofolio, saham AMRT baru-baru ini anjlok hampir 24% hanya dalam waktu sebulan. Pasar sedang bereaksi keras atau mungkin sedang kebingungan terhadap badai ketidakpastian regulasi dan tekanan margin operasional yang terjadi secara bersamaan. Disitulah kita akan membagi pandangan hari ini. Di satu sisi, saya mewakili pandangan fundamentalis korporat. Saya berargumen bahwa efisiensi rantai pasok retail modern yang dimiliki perusahaan raksasa ini sebenarnya bisa menjadi katalisator, bukan musuh bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Oke, sebuah klaim yang berani? Penurunan tajam saham tersebut adalah reaksi pasar yang berlebihan. Sebuah overreaction klasik. Jika kita membedah data dan teknologinya, ini adalah peluang investasi yang sangat tangguh. Sementara saya akan mengambil perspektif kemandirian ekonomi lokal dan realitas teknis dari para pemilik usaha pedesaan. Saya berargumen bahwa friksi regulasi proteksionis yang sedang dibangun oleh pemerintah saat ini, ditambah dengan brutalnya biaya logistik saat korporasi mencoba merambah luar Pulau Jawa, itu menciptakan risiko sistemik. Risiko sistemik? Ya, ini secara fundamental mengancam model bisnis ekspansif korporasi dan akan terus mengerus margin keuntungan mereka di masa depan. Baiklah, mari kita mulai dengan membumikan posisinya pada angka. Saya sangat percaya bahwa kepanikan pasar terhadap AMRT saat ini mengabaikan kekuatan fundamentalnya. Kita sedang berurusan dengan raksasa retail yang baru saja membukukan pendapatan sebesar 7,5 miliar dolar AS pada tahun 2025. Angka top line yang sangat masif, harus diakui. Sangat masif. Dan pangsa pasar modern trade mereka tidak menyusut, malah tumbuh menjadi 28%. Perusahaan ini pada dasarnya adalah mesin pencetak kas. Infrastruktur logistik mereka yang mencakup 49 distribution centers atau DC, 18 depo, dan 20 store hubs itu adalah sebuah mahakarya efisiensi. Tapi efisiensi di atas kertas belum tentu sama dengan efisiensi di lapangan, kan? Tunggu dulu, ini bukan sistem yang kaku. Rantai pasok raksasa ini justru sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi desa yang seringkali terputus dari suplai barang berkualitas dengan harga terjangkau. Ekspansi mereka keluar Jawa mencatat pertumbuhan solid sebesar 6,1% di wilayah seperti Sulawesi. Itu membuktikan kemampuan adaptasi korporat yang luar biasa. Sebagai investor, Anda sedang melihat infrastruktur parit pertahanan atau moat yang mustahil direplikasi kompetitor dalam waktu dekat. Itu memang terlihat indah di permukaan ya. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di bottom line. Karena di sanalah realitas sesungguhnya bersembunyi. Era emas di mana retail modern bisa dengan mudah mencetak pertumbuhan hanya dengan membuka 1.000 toko baru setahun, sudah menabrak dinding beton. Menabrak dinding. Laba mereka masih solid. Solid. Pada kuartal ketiga tahun 2025, laba bersih AMRT anjlok secara mengejutkan sebesar 28%.
meskipun pendapatannya masih naik 5%. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda kehilangan laba hampir sepertiga saat penjualan Anda naik? Ya, ada peningkatan biaya, tapi itu kan wajar dalam fase ekspansi. Wajar. Jawabannya ada pada beban transportasi dan logistik yang melonjak tajam hingga 17%. Margin keuntungan bersih mereka tergerus menjadi hanya 2,64%. Dan di saat yang sama, ada gajah di pelupuk mata. Inisiatif 80.000 koperasi desa merah putih dari dana desa. Ini adalah pergeseran struktural untuk membangun ketahanan desa yang sangat sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia. Model bisnis retail modern yang selama ini menyedot likuiditas keluar dari desa, kini menghadapi ancaman eksistensial, baik dari segi biaya logistik maupun tembok perizinan regulasi. Oke, mari kita bedah segmen pertama kita. Ketegangan regulasi dan benturan otonomi ekonomi lokal ini. Saya pikir disinilah sebagian besar ketakutan para investor berasal. Kita mendengar menteri-menteri mulai mewacanakan penghentian izin minimarket di desa-desa, kan? Ya, untuk melindungi Kopdes Merah Putih. Tepat. Bagi para investor yang mendengarkan, Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya program koperasi desa dengan valuasi saham di portofolio saya? Hubungannya ada di kontrol jalur distribusi akhir. Tapi apakah Kopdes ini benar-benar ancaman eksistensial bagi korporasi sekelas Alfamart? Jelas. Dan ini bukan sekedar kompetisi bisnis biasa di mana warung A bersaing dengan minimarket B. Ini adalah perisai regulasi. Program Kopdes Merah Putih ini tidak sekedar mendirikan warung kecil loh. Lalu apa yang mereka bangun? Mereka membangun fasilitas penyimpanan dingin, farmasi, dan infrastruktur logistik standar di tingkat desa. Dan kita punya presiden yang sangat kuat. Lihat Sumatera Barat. Mereka sukses memblokir total masuknya retail nasional demi melindungi UMKM lokal. Tapi Sumatera Barat adalah kasus anomali secara kultural. Bahwa 60% pekerja pedesaan di Indonesia berada di sektor informal yang sangat rentan. Mengizinkan retail korporat dengan efisiensi modal raksasa untuk bebas masuk ke desa-desa ini sama saja dengan menghancurkan ketahanan ekonomi lokal. Menghancurkan itu kata yang terlalu ekstrim sih. Kenyataannya begitu. Uang yang dibelanjakan di minimarket langsung disedot kembali ke kantor pusat di Jakarta, tidak berputar di desa. Mereka sama sekali tidak bisa bersaing dengan kekuatan tawar korporasi. Sebentar. Argumen bahwa retail modern bertindak sebagai predator penyedot kekayaan itu mengasumsikan bahwa bisnis ini adalah zero-sum game, di mana jika korporasi untung, desa pasti hancur. Tapi mari kita lihat data dari laporan Bank Dunia yang sama yang Anda kutip tadi. Oke, mari kita lihat. Laporan itu justru menyoroti betapa parahnya defisit infrastruktur pedesaan. Sekitar 27% desa di Indonesia sama sekali tidak memiliki fasilitas pasca panen, hanya 44% yang punya sistem irigasi, dan 43% yang memiliki pasar lokal fisik yang layak. Memang, infrastrukturnya masih kurang. Nah, desa-desa ini kekurangan infrastruktur produktif dasar. Disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Retail modern tidak harus masuk untuk mematikan warung lokal. Mereka bisa bertransformasi menjadi semacam infrastruktur API atau Application Programming Interface bagi ekonomi pedesaan. Infrastruktur API, tunggu dulu. Analogi itu terdengar brilian di slide presentasi korporat, tapi bagaimana mekanika nyatanya di lapangan? Bayangkan begini, dalam dunia software, jika Anda punya dua sistem yang berbeda, Anda menggunakan API agar mereka bisa saling terhubungkan, mereka bisa memanfaatkan fitur satu sama lain tanpa harus membangun sistem baru dari nol. Iya, secara teori TI memang begitu. Begitu juga di lapangan komersial, AMRT memiliki platform B2B bernama Aksesmu yang menargetkan warung-warung tradisional. Daripada mematikan warung atau Kopdes, AMRT bertindak sebagai penyuplai logistik atau wholesaler bagi mereka. PT Agrinas ditugaskan menyuplai 80.000 titik Kopdes kan? Betul, itu target ambisius mereka. Tahukah Anda betapa luar biasa mahal dan lamanya membangun jaringan pergudangan dari nol untuk 80.000 titik? AMRT sudah memiliki 49 distribution centers yang dilengkapi sistem pelacakan stok real-time. Mereka berada dalam posisi sempurna untuk dicolokkan sebagai API distribusi bagi desa. Menarik. Tapi Ancaman regulasi ini justru bisa diubah menjadi aliansi strategis. Desa tetap memegang otonomi toko fisik mereka, uangnya tetap berputar di sana, tapi mereka mendapat kepastian pasokan dengan harga murah berkat logistik AMRT. Dan korporasi, mereka mengamankan volume distribusi yang masif. secara mekanis, iya, menyambungkan sistem yang sudah ada memang lebih cepat.
Tapi mari kita bedah realitas komersialnya bagi para investor yang memegang saham ini. Silakan. Jika AMRT dipaksa oleh regulasi untuk mundur dari penjualan langsung ke konsumen atau B2C, dan beralih menjadi sekedar penyuplai B2B untuk Kopdes, margin keuntungan mereka akan terkompresi secara brutal. Terkompresi. Ya, tapi volumenya besar. Tetap saja, di segmen grosir atau wholesale, Anda bermain di margin yang setipis silet. Para retail traders tidak membeli saham AMRT dengan valuasi price to earnings ratio yang premium hanya untuk melihat perusahaan ini berubah fungsi menjadi distributor beras dan sabun dengan margin 2%. Terlebih lagi, Anda meremehkan aspek politik dari otonomi ekonomi lokal. PT Agrinas dan pemerintah menyerap 60% dana desa justru karena mereka ingin memutus ketergantungan pada korporasi nasional. Mereka tidak ingin sekedar menjadi terminal klien api yang pada akhirnya tetap mengekstraksi sebagian laba ke Jakarta. Saya paham kekhawatiran soal kompresi margin B2B itu. Namun Anda harus ingat konsep utilisasi aset. Infrastruktur logistik, pergudangan, armada truk, itu semua adalah fixed cost atau biaya tetap. Jika Anda bisa mengalirkan volume barang yang jauh lebih besar melalui jaringan yang sama, biaya per unit Anda akan turun drastis. Secara teoretis, ya. Efisiensi modal mereka justru meningkat. Tapi mari kita asumsikan bahwa Anda benar. Bahwa regulasi proteksionis ini mulai membangun tembok tebal di desa-desa, khususnya di Pulau Jawa yang sudah padat. Konsekuensi logisnya akan membawa kita ke segmen kedua dari perdebatan ini. Ekspansi geografis, keluar Jawa, dan masalah logistik. Tepat. Jika ruang gerak di Jawa menyempit, korporasi terpaksa mencari pertumbuhan di wilayah kepulauan luar. Mereka mencari ruang bernapas. Tapi di sanalah mereka justru menabrak tembok yang jauh lebih keras secara teknis. Realitas logistik geografis kita. Saya melihat luar Jawa bukan sebagai tembok, melainkan pendorong pertumbuhan masa depan. Mari kita bicara soal disparitas pembangunan. Pulau Jawa saat ini sedang jenuh. Pertumbuhan gerai di Jawa bahkan terkontraksi minus 1,2%. Ya, biaya sewanya juga sudah tidak masuk akal. Persis, margin mereka di area seperti Jabodetabek terus tergerus oleh biaya sewa properti komersial yang meroket tajam. Sebaliknya, lihat luar Jawa. Pendapatan di luar Jawa tumbuh 15,7% secara year on year. Disinilah keunggulan sistem logistik Alfamart bersinar. Bersinar? Saya kurang yakin. Berdasarkan riset dari ResearchGate yang membandingkan arsitektur rantai pasok retail kita, Alfamart dinilai sangat superior dalam fleksibilitas. Mereka mampu memonitor pergerakan stok antar pulau secara real-time untuk mencegah penumpukan barang mati. Dan mereka melakukan diversifikasi cerdas, seperti inisiatif bioskop mini layar digi, dan yang paling masif, menyiapkan belanja modal $120 juta AS untuk ekspansi ke Bangladesh. Sebentar, mari kita singkirkan dulu soal Bangladesh. Kenapa? Itu pasar yang besar. Pendapatan dari royalti internasional dan joint venture mereka, bahkan dari operasi yang sudah berjalan di Filipina, masih sangat tidak material dibandingkan total pendapatan konsolidasi. Angka $120 juta itu lebih terdengar seperti manuver public relations untuk menenangkan investor dan mengalihkan perhatian dari masalah pelik di pasar domestik. Saya rasa Anda terlalu sinis soal itu. Realistis, bukan sinis. Mari kembali ke narasi luar Jawa adalah penyelamat masa depan. Saya menolak premis ini secara teknikal. Mengapa? Karena ada satu hukum fisika dalam retail modern yang diabaikan di sini. Kepadatan atau density. Anda memuji infrastruktur AMRT, tapi coba kita bandingkan dengan model retail internasional. Anda mau membandingkannya dengan siapa? Lihat ekosistem 7-Eleven di Jepang atau Taiwan. Model retail cepat atau Q-commerce di sana sangat menguntungkan karena mereka beroperasi di tingkat kepadatan populasi yang ekstrim. Tentu. Tapi kita kan nggak bisa membandingkan Jakarta atau Sulawesi dengan Taipei. Indonesia beradaptasi dengan model kepulauannya sendiri. Nah, iya, tapi adaptasi itu mengorbankan margin secara struktural. Di Taipei, satu truk distribusi bisa mengisi 15 gerai dalam radius 5 km dengan jalan beraspal mulus. Itu namanya economies of scale, skala ekonomis, di mana volume besar membuat biaya murah. Ya, logistik perkotaan memang lebih murah.
Tapi begitu Anda masuk ke Indonesia Timur atau pelosok Sulawesi, yang terjadi adalah diseconomies of scale. Makin jauh Anda mengirim barang, biayanya makin membengkak bukan mengecil. Barang harus keluar dari sentra distribusi di Jawa, naik kapal laut berminggu-minggu, turun di pelabuhan dengan fasilitas minim. Itu memang tantangannya. Lalu dimuat ke truk yang harus melewati puluhan kilometer jalan tak beraspal. Belum lagi kurangnya infrastruktur rantai dingin atau cold chain. Es krim mencair, daging rusak. Inilah yang menjelaskan secara mekanis mengapa di laporan kuartal ketiga 2025, biaya memindahkan barang meroket 17%, sementara penjualan hanya naik 5%. Angka 17% itu memang mencolok. Sangat mencolok. Ini bukan anomali satu kuartal. Ini adalah bukti matematis bahwa semakin dalam retail modern memaksakan diri masuk ke daerah tanpa infrastruktur matang, inefisiensi logistik akan terus menggerogoti laba bersih mereka. Saya mengerti mengapa angka 17% itu membuat para analis membunyikan alarm. Namun, disinilah para investor harus membedakan antara capital expenditure atau biaya modal awal dan biaya operasional jangka panjang. Lonjakan biaya transportasi ini adalah bagian dari uang sekolah saat Anda sedang menanamkan tiang panjang di pasar baru. Uang sekolah yang sangat mahal ya. Tentu, saat Anda membangun rute distribusi perintis ke sebuah pulau, biaya awal per unit barangnya sangat mahal. Ya, margin menderita. Namun, retail adalah permainan maraton. Ketika gerai-gerai di wilayah timur ini mencapai titik kematangan operasional dan ketika distribution center regional baru beroperasi pada kapasitas penuh, biaya unit logistik itu perlahan akan melandai. Melandai. Kapan? Dalam beberapa kuartal ke depan. Dan jangan lupakan satu hal penting, laba operasional dari segmen luar Jawa justru tumbuh 16%. Mengapa? Karena pertumbuhan kelas menengah di kota-kota tier 2 dan tier 3, konsumen di sana mulai mencari produk gaya hidup, kecantikan, dan perawatan diri yang secara inheren menawarkan margin jauh lebih tebal dibandingkan kebutuhan pokok. Produk kecantikan dan gaya hidup dengan margin tebal. Itu asumsi makroekonomi yang sangat berbahaya saat ini. Laporan dari Bank Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah sedang sangat tertekan. Tapi tetap ada pergeseran gaya hidup. Mungkin, tapi inflasi bahan pangan, terutama beras dan kebutuhan dapur, masih menjadi hantu bagi anggaran rumah tangga. Ketika daya beli melemah, konsumen akan menunda pembelian produk gaya hidup dan kembali fokus pada barang-barang kebutuhan pokok. Beras, minyak, gula. Masalahnya, elastisitas harga barang pokok ini sangat ketat. Ya, margin sembako memang kecil. Sangat kecil. Anda tidak bisa menaikkan harganya seenaknya, dan margin kotornya luar biasa tipis. Bayangkan Anda harus menutupi biaya pengiriman laut dan darat yang mahal tadi hanya dengan menjual minyak goreng dan beras. Marginnya tidak akan pernah menutupi biaya logistiknya. Jadi, biaya logistik tinggi ini bukan sekedar uang sekolah sementara, melainkan beban struktural yang persisten. Saya rasa Anda melewatkan satu variabel penyeimbang yang fundamental di sini, yang mengubah cara kita melihat mekanika pengiriman barang, yaitu digitalisasi. Digitalisasi? Maksudnya pesan lewat HP? Ya, kita sedang melihat akselerasi luar biasa dari e-commerce milik perusahaan sendiri, yaitu aplikasi AlphaGift yang kini memiliki 25 juta pengguna aktif. Aplikasi ini secara esensial mengubah setiap gerai fisik minimarket menjadi semacam micro-fulfillment center atau pusat distribusi mini. Jadi, ketika daya beli untuk datang ke toko menurun, mereka mengkapitalisasi pergeseran perilaku konsumen menuju pengiriman instan. Transformasi digital ini meningkatkan basket size atau jumlah barang dalam satu keranjang belanja. Oke, saya ikuti alurnya. Jadi, meskipun biaya distribusi raksasa dari pabrik ke gerai itu mahal, efisiensi distribusi jarak tempuh terakhir dari gerai langsung ke depan pintu rumah konsumen itu meningkat drastis secara algoritmik. Menggunakan aplikasi digital untuk mendongkrak penjualan itu bagus untuk top line ya, saya setuju. Tapi saya melihat strategi digitalisasi ini lebih sebagai alat bertahan hidup ketimbang peluru perak yang menyembuhkan masalah margin logistik. Kenapa Anda bilang begitu? Model ini sangat sensitif terhadap average order value atau rata-rata nilai pesanan. Jika seorang konsumen memesan 2 botol air mineral dan sebungkus makanan ringan, lalu perusahaan harus menanggung biaya kurirnya karena promo gratis ongkos kirim, perusahaan justru membakar uang untuk setiap pesanan yang diantar. Ya, promosi memang membakar uang di awal.
Di Jakarta atau Surabaya, dengan radius antar 1 kilometer, mungkin unit ekonomisnya masih masuk akal. Tapi di luar Jawa, di mana permintaannya jauh lebih tersebar dan jarak tempuh antar rumah lebih jauh, pengiriman last mile ini bisa berevolusi menjadi mimpi buruk operasional yang baru. Sekali lagi, tanpa kepadatan populasi, inovasi digital bisa memperparah pendarahan pada laba bersih. Menarik. Sepertinya, kita telah tiba pada titik di mana perspektif kita tentang masa depan korporasi retail dan ekonomi pedesaan ini mulai mengeras menjadi dua kerangka pikir yang berbeda. Ini saat yang tepat untuk merangkum posisi kita bagi para pendengar. Silahkan. Dari perspektif saya sebagai analis strategis, meskipun reaksi pasar belakangan ini telah memotong nilai valuasi saham secara drastis, arsitektur fundamental dari raksasa retail modern ini masih sangat kokoh. Mereka tidak harus berperang melawan koperasi desa merah putih. Melalui pivot korporasi ke arah kolaborasi distribusi B2B, mereka dapat memanfaatkan infrastruktur logistik mereka yang tak tertandingi untuk menyuplai ekonomi desa. Jadi, menjadikannya peluang ya? Persis. Disparitas infrastruktur regional yang menyebabkan lonjakan biaya saat ini bukanlah jalan buntu, melainkan parit pertahanan dan investasi jangka panjang untuk mendominasi pasar luar Jawa, di saat kompetitor lain tidak sanggup menanggung biaya masuknya. Dan rangkuman dari sisi saya adalah bahwa para investor harus menelan pil pahit. Era ekspansi muda di mana korporasi bisa mendikte pasar telah berakhir. Otonomi desa yang dipersenjatai dengan 80.000 kopdes dan didukung oleh pemerintah bukanlah sekedar kerikil kecil yang bisa disulap menjadi kemitraan B2B yang menguntungkan tanpa mengorbankan rasio laba. Jadi Anda tetap melihatnya sebagai ancaman struktural? Ya, secara mekanis, realitas geografis Indonesia terbukti menjadi penghalang teknis. Anjloknya laba bersih 28% akibat melambungnya ongkos transportasi adalah bukti empiris bahwa semakin jauh korporasi mencari pertumbuhan, semakin mahal harganya. Memperkuat ketahanan ekonomi lokal yang sirkular di desa adalah masa depan yang jauh lebih rasional secara ekonomi. Kendati begitu, dari semua ketegangan argumentasi kita hari ini tampaknya kita sepakat pada satu kesimpulan fundamental ya. Model bisnis historis yakni membangun 1.000 toko setahun secara agresif dengan margin stabil, khususnya di Pulau Jawa, itu telah resmi tertutup. Sangat sepakat, cara lama sudah mati. Bagi retail nasional, keberlanjutan profitabilitas mereka di masa depan akan sangat ditentukan oleh seberapa canggih teknologi mereka mampu menjembatani buruknya infrastruktur antar pulau. Dan tentu saja, tanpa harus memicu perang regulasi dengan pemerintah daerah yang kini sangat pro-otonomi lokal. Jika mereka gagal menavigasi dua jurang ini, logistik dan regulasi, maka margin operasional mereka akan terus mengalami pendarahan. Tepat sekali. Sebagai penutup bagi para retail traders dan investors yang menyimak hari ini, jangan hanya bereaksi terhadap pergerakan harian, ini adalah momen untuk bertindak seperti analis sejati. Pantau dengan cermat dua hal. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan izin daerah terhadap retail modern sepanjang tahun 2026. Betul, izin itu krusial. Kedua, dan ini yang terpenting, bedah rasio biaya transportasi dan logistik terhadap total pendapatan dalam rilis laporan keuangan kuartal berikutnya. Jangan sekedar melihat laba naik atau turun, lihat mengapa angka itu bergerak. Kami tidak bertujuan mendeklarasikan siapa yang mutlak benar di sini, melainkan menyajikan lapisan kompleksitas di balik layar, sehingga Anda bisa membuat keputusan investasi yang rasional dan terukur. Dan ketika Anda mempertimbangkan posisi investasi Anda, ingatlah kembali pada metafora jalan tol di awal tadi. Infrastruktur distribusi raksasa ini sudah dibangun. Pertanyaan fundamental yang akan dijawab oleh pasar dalam beberapa tahun ke depan adalah, apakah jaringan raksasa ini akan bertransformasi menjadi urat nadi yang mendistribusikan kemakmuran ke pelosok desa, atau justru tertahan menjadi monumen inefisiensi yang biayanya terlalu mahal untuk ditanggung oleh neraca perusahaan? Angka-angka di kuartal mendatanglah yang akan menjadi hakimnya. Sebuah pertanyaan pamungkas yang sangat presisi. Terima kasih telah bergabung dalam diskursus kami di The Debate hari ini. Teruslah bertanya, pantau terus datanya, dan selamat berinvestasi.